Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Endra Oktaviani dengan NIM 0211222157 dengan rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sally dengan NIM 0211222159. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih implementasi teknologi smart farming pada tanaman pangan dan perkebunan dari negara Jerman, Laos, dan Bangladesh. Selamat menyaksikan. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan keterbatasan lahan, dunia pertanian dituntut untuk berinovasi. Smart farming atau pertanian cerdas hadir sebagai solusi modern yang menggabungkan teknologi digital dengan praktik agrikultur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, penerapannya tidaklah seragam. Di negara maju seperti Jerman, teknologi ini telah menjadi tulang punggung produksi pangan dan perkebunan. Sementara di Laos dan Bangladesh, sebagai negara berkembang dan tertinggal, adaptasinya berjalan lebih bertahap sesuai dengan kondisi lokal. Dalam video ini, mari kita bersama-sama telusuri bagaimana smart farming diimplementasikan pada tanaman pangan dan perkebunan di 3 negara berbeda. Kita akan melihat tantangan, inovasi, dan dampak nyatanya terhadap ketahanan serta kehidupan petani. Di Jerman, sebagai negara maju dengan sektor pertanian yang sangat modern, implementasi teknologi smart farming untuk tanaman pangan dan perkebunan mencakup berbagai inovasi berbasis digital dan otomatisasi. Jerman merupakan pelopor dalam pertanian presisi. Petani di Jerman telah lama menggunakan teknologi GPS dan GIS untuk mengelola lahan secara detail. Traktor dan alat panen mereka bahkan sudah bisa berjalan otomatis. Berikut adalah beberapa contoh utama dari implementasi smart farming di Jerman. Yang pertama ada Precision Agriculture atau pertanian presisi. Yang pertama, ada sensor tanah dan cuaca untuk mengukur kelembaban suhu dan kandungan nutrisi tanah secara real time. Yang kedua, ada GPS and drone mapping yang berfungsi untuk memetakan lahan secara detail untuk penanaman dan pemupukan yang efisien. Yang ketiga, ada mesin pertanian otomatis seperti traktor dan alat tanam yang bisa dikendalikan dengan sistem GPS. Lalu ada IoT atau Internet of Things dan Big Data. Yang pertama ada monitoring pertumbuhan tanaman atau sensor IoT yang terhubung ke pusat data untuk memantau kondisi tanaman secara terus-menerus. Yang kedua ada analisis data yaitu menggunakan Big Data yang berfungsi untuk memprediksi hasil panen, mengatur waktu tanam, dan mendeteksi penyakit tanam lebih awal. Lalu yang ketiga ada Smart Irrigation atau irigasi cerdas. Irigasi berbasis sensor kelembaban, mengoptimalkan penggunaan air sesuai kebutuhan aktual tanaman. Lalu ada sistem otomatis yang dapat dikendalikan melalui aplikasi mobile atau platform berbasis digital. Yang keempat ada automasi dan robotik, yaitu ada mesin pemanen otomatis yang digunakan pada tanaman pangan skala besar seperti gandum, jagung, dan kentang. Lalu ada robot pemangkasan dan penyemprot pestisida berfungsi untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima ada sistem manajemen pertanian digital yang mengelolanya yaitu Farm Management Software atau FMS yang digunakan untuk mengelola seluruh proses produksi, keuangan, dan logistik pertanian. Lalu ada blockchain untuk ketelusuran produk yang digunakan untuk menjamin transparansi dan kualitas hasil pertanian dari ladang ke konsumen. Contoh nyata di Jerman itu yaitu ada pertama John Deere dan Claas, perusahaan Jerman yang memproduksi mesin pertanian pintar. Lalu yang kedua ada Fraunhofer Institute, yaitu perusahaan yang mengembangkan sistem pertanian berbasis AI dan penginderaan jarak jauh. Yang ketiga ada Digital Farming oleh Bayer Crop Science yang menyediakan solusi agritech untuk petani Eropa. Laos sebagai negara berkembang dengan sektor pertanian yang masih dalam transisi menuju modernisasi,
telah mulai mengadopsi teknologi smart farming dalam skala yang lebih terbatas dan bertahap, khususnya utama tanaman pangan, padi jagung, dan tanaman perkebunan kopi, karet, dan teh. Adapun beberapa implementasinya. Yang pertama yaitu teknologi irigasi modern. Irigasi tetes dan spiller hemat air diterapkan terutama di kawasan dataran tinggi dan perkebunan seperti kopi. Selanjutnya ada pompa tenaga surya digunakan untuk menggantikan sistem irigasi manual di daerah pedesaan. Selanjutnya ada poin kedua yaitu penerapan sensor dan alat ukur. Sensor kelembapan tanah membantu petani menentukan waktu penyiraman. Alat ukur cuaca sederhana untuk membantu keputusan tanaman panen berdasarkan musim. Selanjutnya ada poin ketiga, menggunakan drone dan citra satelit. Masih terbatas citra satelit gratis seperti dari FAO atau Google Earth digunakan oleh lembaga pemerintah dan LSM untuk membantu kondisi lahan pertanian. Drone mulai digunakan di daerah pilot project untuk pemetaan lahan dan penyemprotan pupuk atau pestisida. Selanjutnya ada poin keempat, pertahanan digital dan aplikasi penyuluhan. Aplikasi mobil pertanian memberikan informasi cuaca, harga pasar, dan teknik tanaman pada pertanian. Contohnya Agri-Fslos. Penyuluhan digital oleh NGO dan lembaga implementasi seperti FAO dan GIS. Selanjutnya ada poin terakhir, kerjasama internasional. Proyek ASEAN atau Mekong Subukyon mendorong adopsi teknologi agrikultur presisi. Dukungan Tiong dan Jepang termasuk dukungan bantuan alat pertanian cerdas dan pelatihan teknis. Laos masih dalam tahap awal menuju smart farming, namun potensi cukup besar karena didukung oleh banyak proyek membangun agrikultur. Negara belum berkembang yaitu negara Bangladesh. Bangladesh menghadapi tantangan kompleks, sumber daya terbatas, infrastruktur belum memadai, dan risiko tinggi akibat banjir, kekeringan, serta tidak pasti iklim. Namun, justru di tengah keterbatasan inilah, inovasi yang bersifat tepat guna menjadi sangat penting. Smart farming di Bangladesh hadir lewat radio komunitas yang menyebarkan informasi cuaca dan edukasi pertanian, aplikasi berbasis SMS untuk menjangkau petani atau internet, pompa air tenaga surya, dan sistem irigasi sederhana, dan pelatihan keterampilan dasar melalui kemitraan dengan NGO dan perusahaan agrits. Salah satu program dari Green Power Station menunjukkan hasil positif dengan pelatihan digital dan akses pasar yang lebih baik. Terdapat petani lebih kecil di distrik Rangful naik hingga 20%. Bangladesh mengajarkan kita bahwa smart farming bukan soal kecanggihan alat, tapi soal kecerdasan dalam beradaptasi. 3 negara, 3 tantangan berbeda, tapi satu semangat yang sama, yaitu mewujudkan pertanian yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan melalui teknologi. Dari Jerman yang maju secara digital, Laos yang berinovasi dengan sumber daya terbatas, hingga Bangladesh yang berjuang dengan segala keterbatasannya, smart farming menjadi harapan bagi masa depan pertanian dunia. Teknologi hanyalah alat, yang membuatnya bermanfaat adalah manusia di baliknya, yaitu petani, inovator, pendidik, dan kita semua. Mari kita dukung transformasi pertanian yang cerdas, inklusif, dan adil, karena masa depan pangan dunia bergantung pada apa yang kita tanam hari ini secara harfiah dan digital. Nah, itu dia penjelasan apa sih implementasi smart farming pada teknologi perkebunan sama pangan itu. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching.